Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introduce myself to you. My name is Angga Fauji Nugraha and you can call me Angga. I'm a student of Universitas Pancasakti Bekasi and I'm from English Education Department and my name 188 21 568. Okay, in this video I want to try to explain some material. This is for my examination from intermediate grammar and my lecturer is Mr. Burhanuddin MPD. Okay, the material I want to try to explain is about active voice dan passive voice. Oke, sebelum saya melanjutkan penjelasannya, kalian perlu tahu dulu apa itu passive voice, apa itu active voice atau sebaliknya. Ya, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang active voice. Nah, active voice itu adalah sebuah kalimat aktif di mana biasanya digunakan buat percakapan sehari-hari. Ya, karena ini itu sangat mudah untuk digunakan ya untuk kita buat bisa bercakap-cakap pakai bahasa Inggris tentang kegiatan sehari-hari. Ya. Nah, active voice itu di sini adalah menjelaskan tentang sebuah subjek yang melakukan sesuatu, ya, sebuah subjek yang berperan sebagai pelaku. Nah, daripada kalian pusing memikirkannya, nah di sini saya ingin menjelaskan. Kita langsung aja ke ini ya, praktek. Sebelumnya kalian harus tahu dulu rumusnya. Rumus dari active voice itu apa aja? Nah, rumus dari active voice itu ada subject, ada verb one, terus ada object. Nah, subject itu sebagai pelaku dan verb itu sebagai kata kerja yang dikerjakan oleh si pelaku, dan objek itu sebuah objek yang dimana tujuan si pelaku ini untuk mengerjakan sesuatu tersebut. Nah, contohnya ada, kita biar lebih mudah saya akan ngasih contohnya seperti Ani eats fried chicken. Ani eats fried chicken. Nah, itu Ani sebagai subjek, eat sebagai verb atau kata kerja, fried chicken itu sebagai objek. Nah, itu contoh dari kalimat active voice. Nah, itu contoh dari kalimat active voice dari tenses simple present. Nah, sekarang saya ingin ngasih contoh lagi dua. Nah, saya ingin ngasih contoh dari tenses simple past tense. Contohnya seperti ini. Ani ate fried chicken. Ani ate fried chicken. Nah, ada perubahannya. Di mana perubahannya? Yaitu di kata kerja. Karena rumus dari simple past tense itu ada subject, terus ada verb to, terus ada object. Nah, di sini Ani itu sebagai subjek, kalau ate itu sebagai verb to, dan fried chicken itu sebagai objeknya. Nah, sekarang saya ingin mengubah dua contoh ini menjadi passive voice. Nah, sebelum saya merubah menjadi passive voice, kalian juga harus tahu passive voice itu apa. Nah, passive voice itu seperti kalimatnya, artinya itu kalimat pasif ya. Nah, untuk penjelasan passive voice sendiri itu aslinya kebalikannya dari active voice. Nah, kalau di passive voice itu si subjek yang dikenai tindakan oleh si objek. Tapi kan di active voice tadi si subjek yang bertindak. Nah, daripada kalian bingung, kita langsung ke prakteknya aja. Nah, sebelum praktek kalian harus tahu juga rumusnya. Rumus dari passive voice itu sendiri ya. Rumusnya itu ada objek, ada to be, terus ada verb 3 atau kata kerja ketiga, terus habis itu ada by, nah dan terakhir ada subject. Nah, kalau tadi kan di active voice itu si subjek yang pertama.
Nah, kalau sekarang di passive voice, objek yang ditaruh di pertama, di awal kalimat. Nah, sekarang kita ke contohnya. Nah, contohnya kita ambil saja dari contoh active voice tadi. Nah, untuk merubah dari active voice ke passive voice, contohnya ya. Oke, kita ambil contoh dari Ani eats fried chicken. Ani eats fried chicken. Ani makan ayam goreng. Nah, kita ubah menjadi passive voice. Jadinya fried chicken is eaten by Ani. Fried chicken is eaten by Ani. Nah, fried chickennya itu sebagai fried chickennya itu sebagai objek, terus is-nya itu sebagai to be, terus eaten-nya itu sebagai verb 3 atau kata kerja ketiga. Nah, terus ada by, terus abis itu ada Ani, Aninya itu sebagai subjek. Nah, kalau tadi kan artinya Ani makan ayam goreng. Nah, kalau udah di passive voice jadi beda artinya. Jadi ayam goreng dimakan oleh Ani. Ribet kan kalau di bahasa Inggris? Iya, jadi meribetkan kalimatnya. Tapi nggak apa-apa, itu untuk pembelajaran aja supaya kalian tahu. Nah, sekarang kita ambil lagi contoh yang kedua. Itu kan contoh dari simple present ya, dari simple presentnya tadi dari active voice. Nah, sekarang kita ambil dari contoh simple past tense. Kita ambil juga dari tadi contoh dari kalimat active voice. Tadi di kalimat active voice dari simple past tense itu ada Ani ate fried chicken. Ya, Ani ate fried chicken. Ani sudah makan ayam goreng. Nah, sekarang kita ubah menjadi passive voice. Jadinya kayak gini. Fried chicken was eaten by Ani. Fried chicken was eaten by Ani. Ya, jadi fried chickennya itu sebagai objek, was-nya itu sebagai to be, dan eaten-nya itu sebagai verb 3, by, terus ada Ani, Aninya itu sebagai subjek. Nah, itu artinya juga jadi beda lagi. Jadinya ayam goreng sudah dimakan oleh Ani ya. Tadi kan Ani sudah makan ayam goreng. Kalau ini ayam goreng sudah dimakan oleh Ani. Nah, kalau di passive voice artinya jadi seperti itu. Nah, di sini di passive voice itu nggak ada perubahan kata kerja karena udah mutlak ya. Di rumusnya udah mutlak. Mau itu dari simple present, contohnya mau itu dari simple past tense, itu nggak berubah kata kerjanya karena udah mutlak memakai kata kerja ketiga di passive voice ini. Nah, yang berubah itu dari segi to be-nya. Nah, kalau untuk simple present tadi to be-nya pakai is, dan kalau untuk di past tense itu to be-nya pakai was. Kenapa pakai was? Karena di contoh yang dari active voice itu menggunakan is ya. Di active voice itu menggunakan to be is. Maka kalau udah diubah menjadi past tense, is itu menjadi was. Nah, kalau are itu menjadi were kalau diubah ke past tense. That's all maybe for my explain about active and passive voice. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone.